Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabar nih kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, syukurlah kalau semuanya baik-baik. Nah, sebelum kita mulai konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke, anak-anak. Ibu sangat mengapresiasi kehadiran kalian di sini. Ibu sangat bangga karena kalian ini masih ikut serta dalam konseling kelompok ini. Sehingga Ibu ingin memberitahu kepada kalian bahwa hari ini adalah sesi konseling kita yang terakhir, di mana kita sudah melewati banyak sekali perjalanan kita di sesi konseling sebelumnya, begitu ya. Sebelum kita memperdalam sesi konseling hari ini, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian masing-masing. Siapa sih di sini yang masih ingat apa-apa saja yang sudah kita mungkin pelajari atau mungkin yang kita lakukan di sesi konseling berikutnya? Saya, Bu, saya ingat. Cynthia. Di pertemuan pertama, kita saling berkenalan satu sama lain, Bu. Kita juga cerita sedikit alasan kita kenapa mau bergabung di konseling kelompok ini. Oke. Iya, Bu, kita juga di awal udah berkomitmen untuk saling menjaga kerahasiaan dari teman-teman. Terus selain itu kita juga bahas untuk saling menghargai ketika ada teman yang sedang berbicara dengan cara mendengarkannya dan gak main HP, Bu. Iya, itu benar sekali ya anak-anak. Di pertemuan pertama kemarin, kalian itu datang ke sini dengan berbagai masalah kalian, dan kalian juga, dan di sini juga kita kemarin masih belum kenal ya satu sama lain. Sehingga kita kemarin menyepakati untuk saling berkenalan terlebih dahulu, juga menyepakati beberapa hal yang mungkin membuat kita nyaman untuk berada di kelompok ini. Lalu kita juga sudah membahas sedikit permasalahan kalian dan alasan kalian ikut serta di dalam kelompok ini, begitu ya. Lalu siapa yang masih ingat di pertemuan kedua kita kemarin mengadakan apa mungkin? Aku, Bu. Ya, Lolita. Di pertemuan kedua itu aku ingat banget kita sudah berbagi cerita tentang permasalahan apa aja yang kita hadapi, Bu. Oke. Ya, Bu, benar sekali yang dikatakan oleh Lolita. Kita juga berhasil untuk mengidentifikasi pola pikir kita selama ini yang tidak sehat dan dampaknya pada perasaan serta perilaku kita, Bu. Iya, benar sekali ya. Di pertemuan kedua kemarin kita sudah memperdalam permasalahan-permasalahan kalian dan mengidentifikasi nih permasalahan kalian atau pola pikir kalian, apa yang menghambat kalian sehingga bisa menimbulkan perilaku kalian atau perasaan kalian yang tidak positif juga tentunya ya, begitu. Oke, berikutnya nih masih hangat mungkin ya karena di minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa yang kita bahas di minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Sylvia. Aku masih ingat pertemuan minggu lalu itu karena masih baru banget ya, Bu. Iya. Jadi di minggu lalu itu kita udah menantang pikiran negatif kita, Bu. Terus kita juga udah buat tujuan yang baru, yang pastinya lebih positif, Bu. Iya. Iya, Bu, benar kata Silpi. Minggu lalu itu sangat berkesan banget sih, karena kita satu dengan yang lain saling bantu untuk menyadarkan teman-teman kita. Dan kita juga sudah buat tujuan yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing, yang pastinya bermanfaat untuk membantu proses kita move on dari masa lalu, Bu. Iya, benar sekali tuh Emma. Nah, di minggu lalu kita sudah menantang nih pikiran-pikiran negatif kita, dan Ibu sangat senang sekali di minggu lalu ya, karena situ sangat Ibu rasakan dekatnya kita di sini, dan kita di sini saling mendukung satu sama lain. Ketika teman kita berbicara, kita juga menanggapinya dengan baik. Dan di minggu lalu itu kita juga sudah menetapkan nih tujuan-tujuan apa yang ingin kita lakukan untuk bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Dan Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, tujuan-tujuan itu udah kalian lakukan atau bagaimana nih? Kalau saya sih udah ya, Bu. Iya. Aku ingat kemarin kita belajar untuk tidak lagi berpikir bahwa mantanku adalah satu-satunya orang terbaik. Dan aku udah mau mulai membuka diri untuk orang lain, Bu. Oke. Aku juga udah, Bu. Udah mulai lihat cewek baru maksudnya. Ih, Jonathan cepet banget. Iya, yuk. Bercanda kok. Aku udah berhenti terus-menerus menghubungi mantan aku dan nggak lagi berharap untuk balikan dengannya, Bu. Oh iya. Aku udah mulai fokus untuk bermain musik. Kalau aku udah berhenti stalking media sosial mantan, Bu. Aku sadar bahwa kebahagiaan dia bukan tanggung jawab aku, Bu. Dan sekarang aku lebih fokus sama kebahagiaan saya sendiri.
Sudah dong Bu, saya juga sudah tidak menyalahkan diri sendiri lagi. Kemarin saya sadar bahwa saya bukan orang bodoh dan saya berharga. Hubungan itu memang butuh usaha dua orang. Iya Bu, kalau kita nggak mulai, berarti gamon terus dong. Hehe. Iya lol, bener. Siapa yang mau gamon terus ya kan? Bener Em. Aku udah mulai semangat belajar lagi Bu. Kemarin aku menyadari bahwa semangat dan motivasi itu harus datang dari dalam diri saya sendiri, bukan dari orang lain atau mantan pacar. Kalau saya sudah tidak lagi berpikir semua cowok itu sama, Bu. Iya, itu benar sekali ya. Ibu sangat bangga nih sama semua yang sudah kalian lakukan. Ternyata tujuan-tujuan yang sudah kita sepakati di minggu lalu, yang sudah kalian buat sendiri itu, ternyata kalian lakukan. Dan Ibu berdoa semoga kalian bisa berhasil dan kalian bisa mengikhlaskan masa lalu kalian untuk menuju masa depan kalian yang lebih baik. Lalu berarti dengan diadakannya konseling kelompok ini membantu kita semua untuk bisa move on dengan sehat, untuk bisa beranjak dari zona nyaman kita, sehingga tak terasa bahwa konseling kelompok ini sudah di penghujung gitu ya. Ini adalah pertemuan kita terakhir, begitu ya anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Cepet banget ya Bu, rasanya baru kemarin kita pertama kali ketemu. Iya Bu, aku jadi sedih deh kalau konseling ini berakhir. Tapi aku juga excited, Bu, karena merasa sudah banyak berubah setelah konseling kelompok ini, Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Ibu sangat paham sama perasaan kalian. Tapi perlu kalian ketahui bahwa berakhirnya sesi konseling ini bukan berarti berakhir juga perjuangan kalian. Ibu harap kalian tetap semangat dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Begitu ya. Baik Baik Bu. Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita ini, Ibu ingin mendengarkan kalian untuk memberikan refleksi kalian sejauh kita sudah mengadakan sesi konseling ini, begitu. Bagaimana sih perasaan kalian di awal kemarin? Lalu bagaimana perasaan kalian sekarang? Ada yang ingin mulai? Saya Bu, Oke, Sylvia. dulu saya merasa putus asa. Saya pikir tidak ada yang bisa menggantikan mantan saya dan merasa dia adalah cowok paling perfect di dunia. Tapi sekarang Gimana sih sekarang? saya merasa lebih optimis dan realistis, Bu. Saya sadar bahwa tidak ada orang yang perfect, termasuk mantan saya. Saya sudah siap membuka hati untuk orang lain dan tidak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu. Sil, itu pikiran kamu yang sangat bagus. Berarti kamu menunjukkan bahwa ada perubahan dalam diri kamu. Teruskan itu ya, Nak. Ya, Oke, Bu. selanjutnya Jonathan bagaimana? Dulu aku merasa tidak bisa hidup tanpa dia Bu. Aku selalu mencari alasan untuk menghubunginya dan berharap bisa balikan. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku punya hidup sendiri yang harus aku jalani dengan baik. Aku udah bisa menikmati waktuku sendiri, bermain musik, dan berkumpul dengan teman-teman tanpa harus memikirkan mantan. Iya, itu benar sekali ya Jonathan. Kamu juga menunjukkan perubahan kamu, di mana kamu lebih fokus lagi kepada diri kamu sendiri, serta kamu fokus untuk bakat kamu, mungkin dengan musik itu tadi, begitu ya. Ya, Oke, bisa dilanjutkan dengan Ayu. Kalau saya Bu, dulu saya obsesif banget sama mantan saya. Saya harus tahu semua aktivitasnya, stalking media sosialnya setiap hari, dan ngerasa kesel kalau dia terlihat bahagia Bu. Nah, saya pikir dia nggak boleh bahagia tanpa saya. Dan sekarang saya udah bisa lepas dari kebiasaan itu Bu. Saya sadar bahwa kebahagiaan itu bukan urusan saya. Jadi saya sekarang lebih fokus pada diri sendiri, mengembangkan hobi menyanyi saya, dan merencanakan masa depan saya. Dan aku merasa lebih damai dan gak lagi cemas setiap hari. Iya, itu benar sekali ya Ayu. Syukurlah kalau kamu sudah memiliki pikiran yang baru yang membawa kamu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ibu harap Ayu bisa meneruskan itu ya. Makasih. Oke, dilanjutkan dengan Emma. Dulu saya takut banget sama cowok karena trauma diselingkuhi, Bu. Saya berpikir kalau semua cowok itu sama aja, nggak bisa dipercaya. Saya jadi sangat tertutup dan curiga sama semua orang. Sekarang saya berani membuka diri lagi, Bu. Walaupun tetap hati-hati sih. Saya sadar bahwa tidak adil menyamaratakan semua orang karena kesalahan satu orang. Saya sudah mulai berteman dengan cowok-cowok di kelas dan merasa lebih nyaman untuk berinteraksi, Bu. Iya, itu perjuangan yang sangat
Mungkin gimana ya, mungkin kamu itu ngelewatin itu agak susah, tapi ibu sangat bangga sama kamu karena kamu sudah bisa merubah pola pikir kamu yang negatif gitu. Bisa dilanjutkan ya, Em? Lanjut si Lolita. Kalau dulu aku merasa kosong dan tidak bersemangat setelah putus, Bu. Aku merasa tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan mantan. Nilai-nilai aku turun, aku malas sekolah, dan merasa hidup tidak ada artinya. Sekarang aku sudah menemukan kembali motivasi dari dalam diri aku, Bu. Aku udah mulai rajin belajar, nilai-nilaiku mulai membaik, dan aku punya banyak rencana untuk masa depan. Aku sadar bahwa kebahagiaan harus aku ciptakan sendiri, Bu. Selanjutnya, Kalau aku dulu selalu menyalahkan diri sendiri, Bu. Saya merasa bodoh karena gagal dalam mempertahankan hubungan. Saya pikir semua kesalahan ada pada saya dan saya tidak layak dicintai. Sekarang saya lebih menghargai dan mencintai diri saya sendiri, Bu. Saya sadar bahwa hubungan itu butuh usaha dua orang, bukan cuma saya saja. Saya tidak bodoh, saya hanya sedang belajar. Saya merasa lebih percaya diri dan optimis sekarang. iya itu sangat bagus ya, Sin. Ibu harap kamu juga bisa lebih fokus sama diri kamu sendiri dan kamu bisa lebih percaya diri ke depannya. Oke, anak-anak, terima kasih ya atas refleksi yang sangat bermakna ini. Dari refleksi-refleksi kalian, Ibu bisa menyimpulkan bahwa konseling kelompok ini sangat berguna diadakan karena membantu kalian untuk bisa move on secara sehat. Karena Ibu percaya bahwa move on itu bukan tentang melupakan masa lalu kita, tetapi mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di belakang, begitu ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mendengarkan feedback dari anak-anak sejauh konseling ini sudah berlangsung. Siapa yang mau? Aku, Bu. Ya. Aku ngerasa konseling ini sangat membantuku, Bu. Yang paling berkesan itu ketika aku sadar bahwa aku tidak sendiri mengalami masalah ini. Mendengar cerita teman-teman membuat aku merasa didukung dan dipahami. Aku juga suka dengan cara Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku berpikir ulang, seperti ketika Ibu tanya apakah benar tidak ada cowok lain yang bisa sayang sama aku. Itu membuka mata saya, Bu. Iya Bu, kalau saya aku suka banget sama suasana di konseling ini Bu. Nggak ada yang menghakimi, semua juga saling dukung. Itu yang bikin aku berani terbuka dan jujur tentang kebiasaan stalking saya. Dan saya juga terbantu dengan pertanyaan Ibu tentang apakah pikiran saya akan membantu saya. Maaf Bu, saya batuk. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga sangat terbantu dengan pertanyaan Ibu tentang apakah pikiran saya itu membantu saya berkembang atau tidak. Itu jujur bikin aku sadar bahwa kebiasaan stalking itu justru merugikan diri aku sendiri, Bu. Iya, Bu, proses konseling kelompok ini sangat membantu kita di sini, Bu. Benar kata Ayu, kalau di sini kita diterima dan tidak dihakimi. Proses sharing pengalaman sangat membantu aku, Bu. Aku juga bisa maaf ya, Bu. Belajar dari pengalaman teman-teman yang lainnya, Bu. Iya. Aku suka dengan diskusi kelompok ini, Bu. Dengan cerita Ayu membuat aku sadar bahwa masalah aku itu ternyata nggak unik, dan mendapat masukan dari dia juga sangat membantu. Iya Bu, benar kata Ayu. Yang paling berkesan buat saya adalah ketika teman-teman memberikan masukan dan dukungan, Bu. Seperti ketika Lolita bilang tidak semua cowok jahat, dan Jonathan juga mempertanyakan kepada saya, apakah dia juga termasuk orang yang saya pikirkan semua cowok itu sama saja. Itu membuka persepsi baru bagi saya, Bu. Saya juga suka dengan cara Ibu bertanya apakah adil menyamaratakan semua cowok. Itu membuat saya berpikir ulang tentang yang lainnya, Bu. Iya, Bu. Saya merasa sangat aman dan nyaman di sini. Bisa berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Awalnya saya malu cerita tentang perasaan bersalah saya, tapi semua menerima dengan baik. Ketika mendengar cerita teman-teman, saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Iya, itu benar sekali anak-anak, di mana di konseling ini kita saling bantu satu sama lain. Sekarang, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kita
kita bisa mengingat di awal-awal kemarin kan kita sudah membuat tujuan-tujuan kita. Lalu Ibu ingin tanya nih kepada kita masing-masing, apakah tujuan itu sudah tercapai dengan baik atau masih ada yang belum? Saya Bu, Oke. sekarang aku udah clear Bu. Aku nggak lagi berharap untuk balikan. Tujuanku tercapai dengan sangat baik. Oke. Alhamdulillah sudah tercapai, Bu. Oke. Tercapai, Bu. Oke, syukurlah kalau semua tujuan kita sudah tercapai ya. Kalau begitu, Ibu ingin menyimpulkan dari sesi konseling yang sudah kita laksanakan dan sesi konseling hari ini. Jadi di awal kemarin kalian ini datang di ruangan ini dengan segala masalah kalian, di mana kemarin Sylvia datang dengan masalah kesulitan untuk move on dari mantan pacarnya karena Sylvia itu menganggap bahwa mantan pacarnya ini adalah seseorang yang terbaik dalam hidupnya. Sylvia juga masih menyimpan barang-barang dari mantannya yang membuat dia kesulitan untuk melupakan mantannya, begitu ya. Lalu Jonathan juga kemarin mengatakan bahwa dia ini masih sering menghubungi mantannya alih-alih untuk bisa balikan dengan mantannya. Selanjutnya Ayu kemarin mengatakan bahwa dia itu tidak senang ketika melihat mantannya itu bahagia. Jadi Ayu ini masih sering nge-stalking mantannya karena dia mau ngelihat kehidupan mantannya dari sosial media begitu. Lalu Emma juga memiliki pikiran yang tidak sehat, di mana Emma ini menganggap bahwa semua cowok di dunia ini sama semua. Itu dikarenakan Emma memiliki pengalaman yang kurang baik di masa lalu. Dia diselingkuhi oleh mantan pacarnya. Lalu di Lolita kemarin memiliki masalah, dia tidak memiliki semangat untuk belajar, tidak memiliki motivasi belajar karena selama ini Lolita membuat motivasinya itu di pacarnya saja. Lalu di Cynthia ini merasa rendah diri karena Cynthia menyalahkan dirinya sendiri dari putusnya hubungannya dengan mantan. Begitu ya anak-anak. Lalu di pertemuan 2 kemarin kita lebih mendalami lagi permasalahan kita. Kita juga mengidentifikasi setiap permasalahan kita. Dan di pertemuan kemarin di minggu lalu kita juga sudah membahas bagaimana menantang pikiran-pikiran negatif kita, begitu ya anak-anak. Dan kita di minggu lalu juga sudah membuat tujuan-tujuan yang hendak kita lakukan agar bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Dan hari ini kita lebih fokus untuk memberikan refleksi, memberikan feedback bagi sesi konseling kita. Begitu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya Bu, aku rasa kami jadi seperti keluarga kecil setelah melalui perjalanan ini bersama Bu. Iya Lolita, itu memang benar ya nak, karena sesi konseling ini membuat kita merasa di sini menjadi kekeluargaan. Terima kasih banyak ya Ibu, konseling ini benar-benar mengubah hidup kami. Iya sama-sama Cynthia. Kalau begitu, apakah anak-anak di sini ada yang mau disampaikan lagi, mungkin pesan atau harapan? Kalau saya cuma mau bilang makasih buat teman-teman dan Ibu. Aku selalu ingat perjalanan kita bersama. Aku ingin ucapin terima kasih teman-teman. Semoga kita semua sukses ke depannya dan bisa menemukan kebahagiaan yang kita cari. Aku juga sangat bersyukur bisa kenal kalian semua di sini dan terima kasih udah mau mendengarkan cerita aku ya. Kalian juga luar biasa yang di sini. Terima kasih ya untuk dukungan yang tulus untukku dan kita semua. Ya, terima kasih semuanya. Aku benar-benar terbantu banget ada di kelompok ini. Kalian sudah mengajarkan aku untuk tidak keras terhadap diri sendiri. Terima kasih semua. Iya, Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam konseling kelompok ini. Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian ini bukan cuma datang mendengarkan, tapi kalian melakukannya dalam kehidupan kalian. Kalian juga memiliki semangat yang besar untuk merubah pikiran-pikiran negatif kalian dan menumbuhkan pikiran positif kalian. Serta kalian juga udah mau mengikhlaskan masa lalu kalian dan berfokus untuk berjalan di masa depan, begitu ya. Ya Bu, Iya, Bu. terima Terima kasih kasih juga, Bu. Juga Bu. Oke anak-anak, kalau begitu masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Tidak ada Bu. Oke, karena di awal tadi kita sudah membukanya dengan berdoa, maka sekarang kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Amin.
Oke anak-anak, terima kasih ya. Dan hari ini sesi konseling kita sudah selesai dan Ibu akan menutup sesi konseling ini. Ibu ingin memberitahukan pada anak-anak jika kalian menganggap masih perlu diadakannya konseling, kalian bisa menghubungi Ibu atau guru BK yang lain untuk diadakannya konseling individu, begitu ya. Lalu sesi konseling ini akan Ibu tutup. Ibu harap kalian bisa bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Gitu, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Makasih, Bu. Terima kasih banyak.